Sentimen anti-Islam menguat di India di era pemerintahan Narendra Modi. Terbaru demonstrasi dan kerusuhan terjadi usai dua politisi partainya, Bharatiya Janata, melontarkan pernyataan yang menghina agama Muslim. Bagaimana keriuhan ini di sosial media? Apakah justru sentimen anti-Islam yang menjadi atau sentimen ini menjadi agenda yang justru diperluas lewat sosial media di India? Bergabung bersama saya malam ini ada pengamat sosial media, founder Drone Emprit dan Media Kernels, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mas Fahmi, hal-hal yang kemudian berkaitan dengan dugaan penghinaan suatu agama, apalagi kepada umat Muslim, sangat cepat menjadi pembicaraan di seluruh dunia, di media sosial. Bagaimana pantauan kasus ini di lini masa tanah air khususnya? Kalau di Indonesia kita lihat memang ada tren itu, ada muncul boykot India. Itu kemarin sore, itu sampai trending topik di Indonesia nomor 2. Dan cukup panjang, cukup lama berapa jam, kemudian turun lagi, dan hari ini trennya juga naik. Dan itu kalau kita lihat memang cukup banyak netizen di Indonesia yang menyuarakan supaya pemerintah Indonesia merespon dengan cepat gitu ya, dengan tagar itu. Dan terutama beberapa narasi yang muncul itu adalah supaya respon. Kemarin kalau tadi sampaikan bahwa pemerintah akan memanggil. Kemarin kan belum ada informasi itu, sehingga tuntutan di masyarakat sangat tinggi. Dan kalau seandainya hari ini kemudian ada informasi bahwa pemerintah akan memberikan respon dengan terus mengutuk misalnya, ini biasanya dorongan dari masyarakat, tuntutan dari masyarakat akan menurun. Artinya perlu ada respon dari pemerintah terkait isu ini. Oke, perlu ada respon cepat dari pemerintah ya. Tapi setelah Sharma dari BJP mengeluarkan statement di televisi, kita tahu yang dianggap menghina Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh Navin Jindal yang justru seperti menambahkan bumbu-bumbu penghinaan lewat akun media sosialnya. Kalau dari kacamata Mas Fahmi, ini seperti agendakah yang tersusun dan menggunakan media sosial jadi salah satu perangkatnya? Kalau apakah ini agenda atau bukan saya nggak tahu ya, tetapi sering menjadi praktek yang sangat umum untuk menyampaikan opini itu di media sosial. Kalau saya perhatikan di India akhir-akhir ini kan posisi umat Islam di sana cukup lemah. Banyak sekali kasus-kasus yang menimpa umat Islam dan itu kurang mendapatkan dukungan ya. Dan mungkin itu secara psikologis memberikan dorongan pada beberapa tokoh untuk bersuara secara bebas. Barangkali seperti itu kemudian mendapatkan dukungan. Saya kira mereka tidak menduga responnya cukup besar, bahkan bukan hanya dari India, tapi juga dari luar India. Beberapa negara Timur Tengah juga merespon dengan memboikot misalnya. Hal semacam ini kalau mereka tahu dari awal mungkin tidak akan keluar narasi seperti itu. Tetapi memang sosial media ini menjadi salah satu dilema. Di satu sisi akan menyatukan kita, netizen, masyarakat gitu, tapi di sisi yang lain hal-hal yang sifatnya kontroversial seperti hate speech, hoax ya, hal kekerasan itu menimbulkan interaksi yang sangat tinggi. Secara algoritma itu juga menguntungkan. Bahkan Facebook sendiri mendapatkan keuntungan yang cukup besar menurut laporan yang tahun lalu dari adanya kontroversi macam ini. Oke, justru ada exposure lebih begitu ya dari kontroversi seperti ini. Tapi sekarang udah terlanjur ramai diperdebatkan, sudah terlanjur kontroversial. Karena apa kita tahu yang ada di lini masa akan tetap ada di situ begitu, akan tetap ada di dunia digital. Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal seperti konflik ini, konflik beragama di media sosial, Mas Fahmi? Kita bisa tarik lebih luas ya pelajaran ini, seperti pertanyaan tadi, bagaimana kita menghadapi konflik sosial agama, SARA itu di media sosial, khususnya di Indonesia. Sering sekali kita perlu melihat akar masalah, kemudian lokasinya ada di mana, kayak gitu. Dan karena tidak bisa kita pemerintah sendiri, kayak gitu, berusaha untuk memecahkan. Harus kerjasama. Kita harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat juga. Dan dalam konteks ini misalnya yang dilakukan oleh Kemenlu sudah sangat tepat, ya, berencana untuk memanggil kedutaan, ya, duta besar dari India, menyampaikan pernyataan, ya, sesuai bahwa Indonesia negara Muslim yang besar, mengutuk misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu langkah yang sangat tepat untuk kaitannya dengan yang ada di India ini. Dan kalau di Indonesia kasusnya, saya kira juga penting sekali kita untuk melihat bagaimana tokoh siapa, ya, organisasi apa yang perlu dilibatkan untuk meredam itu. Dan itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Kalau tidak, itu bisa meluas. Karena belum ada tindakan yang sifatnya komprehensif, melibatkan banyak pihak yang tepat. Yang muncul adalah
desas-desus ya, desas-desus, hoax, dan itu akan bisa membakar semakin tidak terkendali. Oke, harus bijaksana meresponnya ya, jangan sampai itu menjadi bumerang lagi untuk yang merespon konflik-konflik seperti ini. Tapi gini, ada banyak jejak kasus ya yang terjadi di Indonesia soal penistaan atau penghinaan agama lewat media sosial. Nggak sedikit juga yang diproses hukum, Mas Fahmi. Mungkin mana yang menjadi sorotan dari Mas Fahmi? Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Setelah kasus Ahok gitu ya, kalau saya lihat beberapa tahun terakhir lah, itu kan ada Fauzan, ya. Tapi karena dia ada di luar negeri, nggak bisa kita proses. Itu cukup menarik ya. Soalnya ramenya hanya di YouTube saja, tapi kemudian karena banyak masyarakat yang merespon, kemudian bahkan MUI, organisasi juga merespon, akhirnya makin lama makin besar. Ya, ketangkap channelnya makin tinggi. Habis itu yang besar adalah Muhammad KC. Dan saya kira Muhammad KC ini yang paling besar ya, menarik perhatian saya sendiri, dan di data juga sama. Kasusnya juga sama, mirip. Sudah 1 tahun lama di media sosial, khususnya di YouTube. Dan begitu setelah 1 tahun terekspos di Twitter dan media sosial yang lain, baru kemudian ramai. Itu waktu cukup lama ya, respon publik. Bahkan Kominfo harus men-take-down 40 video kalau nggak salah ya. Dan langkah yang tepat dilakukan sudah oleh kepolisian. Dengan cara apa? Segera mencari MKC, menangkap dan memprosesnya. Otomatis ini akan membuat dorongan dari publik itu turun dengan cepat. Ya, kalau tidak itu malah bisa kemana-mana. Mereka merasa ya banyak ada hoax, ada mungkin juga fitnah. Oh, ini di-backing oleh instansi atau mungkin tokoh tertentu. Padahal itu tidak benar namanya. Jadi respon cepat itu oleh kepolisian dengan konteks tadi itu sangat diperlukan dan sangat tepat. Oke, nah dengan mudahnya orang bersuara di media sosial, kemudian gampang banget nge-tweet apa aja, mencuitkan apa aja, tapi kita nggak tahu mungkin tweet atau cuitan kita menyinggung satu orang atau salah satu kelompok. Kemudian bagaimana solusi konflik penistaan, penghinaan agama atau kelompok di media sosial? Kita udah punya payung hukumnya, UU ITE, tapi perlukah semacam apa kurikulum? Bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana bercerita atau membagikan informasi di media sosial? Benar, kalau kita lihat ya, respon-respon yang sekarang ini kan sifatnya respon cepat. Ketika ada masyarakat tidak puas, itu bisa menimbulkan kerusuhan barangkali, dan itu harus segera ditindak. Dan begitu banyak sebetulnya jalan kebencian dilakukan oleh akun-akun kecil dan seterusnya, dan itu nggak mungkin diproses semuanya kepolisian. Ongkos biaya untuk proses itu sangat tinggi gitu. Jadi biasanya kan dipilih-pilih dan kira-kira memberikan impact yang sangat besar. Nah, untuk menghadapi itu sebetulnya kita butuhkan adalah edukasi. Benar, saya lihat sepakat tadi bahwa edukasi ini sangat diperlukan karena kita itu intinya sepertinya masuk sebagai warga digital kan. Jadi masyarakat digital dan kita menjadi warga negara Indonesia, dan kita menjadi warga digital. Kita sama dengan negara-negara yang lain, masuk di internet jadi warga digital. Dan sebagai warga digital atau digital citizenship istilahnya itu ada aturannya, ada etiketnya, ya. Ada beberapa hal skill dan kemampuan yang harus dipelajari. Tahu rambu-rambunya yang harus diikuti dan yang tidak. Dan itu melewat proses pendidikan. Beberapa negara di Skandinavia, kemudian juga negara yang lain, mereka punya semacam kurikulum yang diajarkan bahkan sejak anak playgroup ya, sejak anak SD. Ya, sempat di Belanda cukup lama, itu anak SD pun juga sama, ada pelajaran tentang media sosial, bagaimana kalau dibully, bagaimana melihat kalau orang dibully, dan seterusnya. Hal itu sudah diajarkan sejak sekolah. Dan ini melibatkan bukan hanya anak, tapi juga orang tua juga dapat, guru juga dapat, secara terstruktur dan waktu yang panjang, sehingga akan membentuk sikap gitu. Jadi kalau hanya sebentar lewat seminar saja, saya kira beberapa kali aja itu nggak kurang pas. Jadi harus lewat pendidikan. Kalau kita mau memecahkan masalah itu secara long term. Tentu tidak bisa singkat ya, cukup panjang. Artinya perlu ada solusi yang sifatnya jangka panjang dan solusi jangka pendek. Mas Fahmi, singkat saja. Kalau tadi melihat rekam jejak kasus, ternyata masih banyak yang terjadi penghinaan, penistaan agama di media sosial. Sampai saat ini masih banyak terjadi nggak? Selalu terjadi lah. Kalau kita lihat semacam ini ya, hari itu ada ya oleh akun-akun, entah itu akun besar, ya, kemudian kebanyakan akun kecil gitu. Dan selama itu tidak mendapatkan tuntutan yang sangat besar dari masyarakat, ya tidak diproses ya, karena ongkosnya juga sangat tinggi gitu. Artinya pemerintah Indonesia
punya pekerjaan besar begitu ya untuk kembali mengedukasi, mensosialisasi bagaimana penggunaan media sosial yang bijak. Walaupun kita sudah menggunakan ini bertahun-tahun, tapi edukasi itu harus tetap berjalan, harus dikuatkan lagi, diawasi lagi. Mas Fahmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam ini. Selamat malam. Selamat malam.